Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dengan sama-sama mengucapkan kalimatul hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah agama Islam ini sampai di tangan kita hingga sampai di generasi kita. Dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimahullah, jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama, kita senantiasa melaksanakan suatu aktivitas yang dimana ini telah dianjurkan dari kecil, telah diajarkan dari orang tua kita dari kecil. Apa itu? Yaitu salat. Salat salah satu dari bagian rukun Islam yang terdiri dari 5 dan termasuk salah satunya. Dan salat juga termasuk sebagai tiang agama. Dalam hadisnya dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2616, Rasul amri Islam wa amuduhu shalah wa zirwatu sanamihil jihad. Kepala dari segala perkara itu adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Dan ujung dari segalanya itu adalah jihad. Mengapa salat ini dikatakan tiang agama? Dalam rukun Islam ada 5 perkara. Mengapa harus salat yang menjadi tiangnya? Kenapa tidak ibadah-ibadah yang lain seperti zakat atau lain sebagainya? Karena salat ini harus dilakukan dalam keadaan apapun. Tidak ada uzur untuk meninggalkannya. Walaupun kita dalam keadaan sakit, ada cara-cara tertentu. Kita tidak bisa berdiri, kita bisa duduk dan lain sebagainya. Berbeda dengan zakat. Jika zakat atau puasa bagi orang tua yang tidak mampu tidak dianjurkan. Juga untuk haji dianjurkan untuk orang-orang yang mampu saja. Misal dia memiliki harta yang lebih, mungkin dia bisa gunakan untuk haji, lain sebagainya. Mengapa salat tergolong ibadah yang penting juga? Karena salat adalah salah satu amalan yang akan dihisab pertama kali. Dalam hadisnya, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amalan yang pertama dihisab dari hambanya pada yaumul qiyamah itu salatnya. Apabila salatnya benar, maka dia beruntung dan maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang rusak salatnya, maka rusaklah segalanya. Saking pentingnya salat dan dihisab pertama, salat juga harus dianjurkan mengajak keluarga kita. Dalam hadisnya juga, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum wa hum abna' 10 sinin. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun dan pisahkanlah ranjang-ranjang mereka. Lantas, bagaimana jika kita meninggalkan salat? Dalam hadis yang lain menyebutkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah wa man tarakaha faqad kafara.
perjanjian di antara kami dan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir, yaitu adalah salat. Dan barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Begitu. Fa ya ayyuhal hadir rahimallah, jamaah sekalian, karena jamaah sekalian, saking pentingnya salat, maka kita harus mengajak orang-orang di sekitar kita. Banyak orang-orang di luar sana meninggalkan salat karena kepadatan dunia dan sampai lupa terhadap akhiratnya. Dimulai dari yang terkecil, dimulai dari keluarga kita, dari ayah kita, dari ibu kita, dan dari anak-anak kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak lalai terhadap kepadatan dunia, dan juga semoga kita termasuk orang-orang yang Allah jaga agar kita senantiasa mengingatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, itu dari saya pribadi, dan benarnya itu hanya dari Allah. Innal insan ma'alul khata'i wan nisyan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Anta ننظر عصر أو ليل تمام. ماذا هو؟